Selamat pagi anak. Pagi, tetap semangat Tuhan jasa Allah. Gimana kabarnya hari ini, sehat? Sehat. Alhamdulillah. Baik, sebelum kita belajar seperti biasa, ya kalian perhatiannya. Tolong bajunya dimasuki ke dalam, terus sampah-sampah tolong dilihat ada. Belum kita belajar, ya. Ya, kalau ikunya di. Sebelum kita mulai pelajaran kita pada hari ini, semoga kita dapat keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kita berdoa dan doa ini akan dipimpin oleh ketua kelasnya. Silakan. Mulai. Sebelumnya Bapak Absen terlebih dahulu, ya. Azam, Ya, Pak. Evin, Suci, Ya, Pak. Afia, Ada, Pak. Zaira, Ada, Pak. ada semua hari ini, ya. Halo. Baru. Baik, anak-anak sekalian, untuk menunjukkan kecintaan kita pada tanah air, ya, negara kesatuan Indonesia, pada baiknya terlebih dahulu kita menyanyikan lagu Indonesia Raya. Ya, silakan ini Aisyah depan. Semuanya silakan berdiri, kita menyanyikan sebelum kita masuki pelajaran kita pada pagi hari ini. Hari ini kita mempelajari sistem pelajaran kita pada hari ini yaitu DBL, ya. DBL. Apa itu? Itu sesuai dengan minat dan bakat anak-anak sekarang.
Jadi sebelum kita masuki pelajaran pada hari ini, ya, Bapak akan membagikan bentuk, nanti tolong diisi, ya. Nanti Bapak akan melihat anak-anak nanti minat dan bakatnya di mana, ya. Di kertas ini Bapak bagikan, ya, silakan diisi sebelum kita memasuki ke materi pada kesempatan ini, ya. Sekarang Bapak bagikan. Tolong diisi, ya. Diconteng saja. Ada yang hobinya menggambar, ada yang hobinya ceramah, ada yang hobinya menulis. Ya, silakan diisi. Oke, sudah? Ya, kalau sudah, silakan dikumpulkan. Nanti biar Bapak lihat, ya. Mana yang tadi? Mana sini? Oke. Yang tadi dibagikan. Oke. Ya, Bapak sudah bagikan apa namanya, pilihan, ya, bagaimana Bapak bisa melihat, mengukur kemampuan anak nanti. Tapi sebelum kita masuki pelajaran kita pada pagi hari ini, ya, Bapak akan bertanya, mungkin di antara kamu ini ada yang ingat materi kita minggu kemarin? Silakan, ingat, suci. Sholat gerhana, Ya, sholat ya, tentang macam-macam Jadi itu yang minggu kemarin. Nah, untuk minggu ini, ya, kita akan membahas tentang meyakini Nabi dan Rasul Allah menjadi generasi digital yang berkarakter. Adapun tujuan pembelajaran kita pada hari ini, yang pertama, mengidentifikasi sifat-sifat Rasul berdasarkan Al-Quran dan hadis. Itu tujuan pertama. Tujuan yang kedua, menjelaskan pentingnya meneladani sifat-sifat Nabi dan Rasul dalam kehidupan sehari-hari. Terus tujuan terakhir adalah menerapkan sikap teladan Nabi dan Rasul dalam kehidupan digital yang berkarakter. Nah, itu tujuan daripada pelajaran kita pada pagi hari ini. Pada kesempatan ini kita akan mempelajari, ya, sifat-sifat Nabi. Mungkin ada yang ingat sifat-sifat Nabi? ada 4 sifat Nabi, yaitu sidik, amanah, tabligh, dan fatar. Oke, terima kasih. Tepuk tangan. Nah, di materi kita meyakini Nabi dan Rasul Allah, ya, tolong anak-anak diperhatikan, ya, tolong disimak. Dan nanti kalau yang perlu ditanyakan, silakan, ya, tolong perhatikan. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas rangkuman materi PAI kelas 8 bab 7, yaitu tentang meyakini Nabi dan Rasul Allah menjadi generasi digital yang berkarakter. Materi ini sudah kurikulum merdeka, ya. Mari kita mulai dengan iman kepada Nabi dan Rasul Allah. Iman secara bahasa berarti pengakuan yang melahirkan sikap menerima dan tunduk. Sedangkan secara istilah, iman berarti membenarkan dengan hati
mengikrarkan dengan lisan, dan membuktikan dengan perbuatan. Jadi, iman kepada Nabi dan Rasul Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah membenarkan bahwa Allah memiliki Nabi dan Rasul yang sengaja dipilih untuk menyampaikan wahyu kepada umat manusia. Tahukah kalian perbedaan antara Nabi dan Rasul? Nabi adalah seorang laki-laki yang diberi wahyu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk dirinya sendiri. Sedangkan Rasul adalah seorang laki-laki yang diberi wahyu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk dirinya sendiri dan untuk disampaikan kepada umat manusia. Selanjutnya, tugas Nabi dan Rasul. Tugas Nabi dan Rasul itu dijelaskan dalam Al-Quran, khususnya pada surat Al-Ahzab ayat 45-46 berikut ini, yang artinya, wahai Nabi, sesungguhnya kami mengutusmu untuk menjadi saksi, pembawa kabar gembira, dan pemberi peringatan, dan untuk menjadi penyeru kepada agama Allah dengan izinnya, dan sebagai cahaya yang menerangi. Quran surat Al-Ahzab ayat 45-46. Berdasarkan ayat tersebut, ada 4 tugas nih yang diemban oleh seorang Nabi dan Rasul, yaitu sebagai saksi bagi umatnya, sebagai pembawa kabar gembira, sebagai pemberi peringatan, serta sebagai juru dakwah. Selanjutnya kita masuk ke materi mukjizat bagi Nabi dan Rasul. Secara bahasa, mukjizat berasal dari kata dalam bahasa Arab, yaitu ajaza, yang berarti melemahkan. Sedangkan secara istilah, mukjizat adalah peristiwa luar biasa yang terjadi pada diri seorang nabi atau rasul sebagai bukti kenabian atau kerasulannya, yang bertujuan untuk melemahkan orang yang tidak percaya atau ingkar terhadap para nabi dan rasul Allah. Nah, mukjizat sendiri ada 2 macam. Ada mukjizat yang bersifat material, indrawi, dan lokal, serta mukjizat yang bersifat non-materi, logis, dan dapat dibuktikan sepanjang masa. Selanjutnya, sifat-sifat Nabi dan Rasul. Dari zaman SD, kita tahu bahwa sifat Nabi dan Rasul itu dibagi menjadi 3, yaitu sifat wajib, sifat mustahil, dan sifat jaiz. Sifat wajib Nabi dan Rasul yaitu sidik, amanah, tabligh, dan fatanah. Sidik artinya benar, amanah artinya terpercaya, tabligh artinya menyampaikan, dan fatanah artinya cerdas. Sedangkan sifat mustahil bagi Nabi dan Rasul yaitu kizib, khianat, kitman, dan balad. Kizib artinya dusta, khianat artinya tidak dapat dipercaya, kitman artinya menyembunyikan, dan balada artinya bodoh. Kemudian kalau sifat jaiz, yaitu adalah sifat yang mungkin ada pada Nabi dan Rasul, yaitu berupa perilaku maupun watak manusia pada umumnya yang ada pada diri Nabi dan Rasul. Contohnya sakit, lelah, makan, minum, dan sebagainya. Nah, dari sifat jaiz ini ada beberapa hikmah nih yang bisa kita ambil, yaitu melipatkan pahala atas keimanan dan amal solih para Nabi dan Rasul, memberi pelajaran kepada umatnya agar mengetahui boleh atau tidak boleh dilakukannya suatu perbuatan. Kemudian memberikan keteladanan tentang masalah keduniaan seperti bekerja, berumah tangga, dan lain sebagainya. Selanjutnya, ulul azmi. Rasul-rasul ulul azmi berarti rasul-rasul yang memiliki keteguhan hati dalam menghadapi setiap kesulitan dalam menyampaikan tuntunan Allah kepada umatnya. Nah, dari mana Rasul yang memiliki gelar ini? Yaitu Nuh alaihissalam, Ibrahim alaihissalam, Musa alaihissalam, Isa alaihissalam, dan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Selanjutnya, peran iman kepada Nabi dan Rasul bagi generasi digital. Keteladanan yang diberikan oleh para Nabi dan Rasul itu dapat dijadikan sebagai inspirasi dalam membangun karakter diri kalian menjadi generasi digital yang kokoh. Generasi digital dapat meneladani sifat-sifat wajib bagi Rasul, sehingga menjadi pribadi yang berkarakter jujur, dapat dipercaya, bertanggung jawab, dan cerdas. Ada 3 cara nih yang diberikan oleh UNICEF agar menjadikan internet sebagai tempat berinteraksi yang aman, yaitu tunjukkan perilaku baik di dunia maya, periksa pengaturan akunmu dan kata sandimu,
Jangan menyebarkan rumor atau hal yang menyakitkan atau membuat malu seseorang. Sudah nonton ya? Sudah paham kira-kira sifat-sifat Nabi? Ya. Sudah. Ya, masih semangat? Sekarang apa ini ya? Selamat pagi. Oke, terima kasih. Tapi semangat ya. Nah, baik. Ya. Di sini Bapak akan membagikan kelompok ya sesuai dengan yang diisi yang dipilih anak-anakku sekalian tadi ya. Sini Bapak akan bagikan 3 kelompok. Yang pertama nanti ada visual itu adalah menggambar ya atau tulis. Terus ada juga story lagu dan ada juga estetik yaitu ceramah. Jadi kalau Bapak lihat sudah Bapak bagi-bagikan ini ya minat dan bakat anak-anak semua di sini sudah Bapak lihat. Nah, sekarang Bapak akan bagikan pada kelompoknya. Untuk kelompok 1 yang visual kalau Bapak lihat di sini Zahira. Ya, silakan kelompok 1. Terus ada kelompok 2 auditori yaitu Suci ya. Terus ada Habibi ya, ada Satria. Nah, silakan untuk kelompok 2 atau auditori. Ada kelompok yang ketiga kinestetik yaitu ada kalau Bapak lihat kertas ini ya ada Azam, Kevin, Rafa, Ensu ya. Nah, silakan tentukan kelompoknya. Silakan. Ya, ini kelompok 1. Mana kelompok 1 di sini? Karena sana. Nah, ini kerjakan kelompok 2. Kelompok 2, silakan sudah sini. Ya. Oke, ya. Di sini Bapak akan membagikan KPD-nya ya. Yang kelompok 1 tadi mana? Ya, yang kelompok 1. Nah, ini nanti kelompok 2. Nah, kelompok 2 silakan. Kelompok 3. Nah, itu rekam biasanya. Ya, silakan masing-masing kelompok kerjakan tugasnya. Waktunya 10 menit. Cukup? 10 menit kira-kira. Ya, silakan dikerjakan. Mana yang kelompok 2? Kelompok 2. Ya, kita coba dulu ya kelompok 2. Ya. Ayo kelompok 2. Dicoba dulu. Ayo. 1, 2, 3. Sifat Rasul ada berapa? Ada 4 jumlahnya. Marilah kita sebutkan. Sifat sidik artinya benar, amanah dapat dipercaya. Sifat tabligh menyampaikan. 1. Klik ya. Tulis sampai sini ya. Yang itu ya, silakan. Yang kelompok 1. Ini kelompok 3 ya. Kelompok 3. Mana yang ini? Yang pertamanya mana? Sama. Oke. Nah, baik. Sudah ya, waktunya sudah. Waktunya sudah.
Diskusinya sudah, sekarang waktu buat tampil ke depan, ya. Referensi apa hasil daripada diskusinya. Kita mulai dari kelompok 1. Visual, kita menulis. Satu mana? Kelompok 1 silakan maju ke depan. Bang lainnya, kelompok yang lain silakan perhatikan, simak. Oke, silakan. Mana kedua kelompoknya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami. Sifat spiritual, takwa. Takwa Nabi menunjukkan ketakwaan kepada Allah. Contohnya, Nabi melakukan sholat malam. 2. Zuhud, menjauhi dunia. Contoh, Nabi memilih hidup sederhana. 3. Tawakal, mengandalkan Allah. Contoh, Nabi Muhammad memohon pertolongan Allah saat menghadapi kesulitan. Sifat moral, rahmat, kasih sayang. Contoh, Nabi memanfaatkan orang-orang Mekah yang menyakitinya. Sabar. Contoh, Nabi menanggapi ejekan orang-orang kafir dengan sabar. 3. Tawadu, kerendahan hati. Contoh, Nabi membersihkan sendiri sendalnya. Sifat kepemimpinan, fathana, bijaksana. Adil, keadilan. Contoh, Nabi memutuskan perkara antara dua orang dengan adil. 3. Syaja'ah, keberanian. Contoh, Nabi memimpin pasukan Islam dalam perang Badar. Itulah hasil diskusi kelompok kami. Jika ada pertanyaan dari kelompok lain, silakan. Ya, silakan atau buat masukan untuk kelompok 1. Ada? Ya, silakan. Saya kebagian dari kelompok 3. Dari sekian banyak sifat-sifat Allah yang diuraikan kelompok 1, seharusnya sifat-sifat Nabi yang afiat, ihsan, hilmi, ghairah seharusnya berikan contohnya. Setelah kami dengarkan di kelompok 1 tidak memberikan contohnya. Oke, ya. Titik atau ini masukan dari kelompok 3. Yang kelompok 1 ada sifat-sifat Nabi atau Rasul, ya. Di sini kurang dikasih contohnya, ya. Kalau nanti kelompok 1 ya diperbaiki lagi, ya itu sudah bagus, ya sudah sangat bagus, tapi ada sedikit kekurangan, ya. Kasih aku buat kelompok 1. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berikut kelompok 2 auditori. Nah, aja dulu. Ya, silakan kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan menampilkan karya lagu dari kami. Tuh, 1, 2, 3. 1, 2, 3. Ayo kawan coba jawab sifat Rasul ada berapa? Ada 4 jumlahnya. Marilah kita sebutkan. Sifat siddiq artinya benar, amanah dapat dipercaya. Sifat tabligh menyampaikan, fatonah cerdas artinya. Ayo Kawan coba jawab
Rasul ada berapa? Ada 4 jumlahnya. Marilah kita sebutkan. Sifat sidik artinya benar, amanah dapat dipercaya. Sifat tabligh menyampaikan, patona cerdas artinya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, halo. Sebelumnya ada tanggapan dari kelompok berapa? Ya, silakan dirinya. Pesan kami dari kelompok 1 untuk kelompok 2, liriknya kurang panjang, tolong dipanjangin lagi. Oke, liriknya kurang panjang dan kurang semangat. Ya, menyanyinya. Kalau saya panjang dikit, ya. Terima kasih untuk kelompok 2, kasih aplaus. Kelompok 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami. Iman kepada Nabi dan Rasul Allah adalah membenarkan bahwa Allah memiliki Nabi dan Rasul yang sengaja dipilih untuk menyampaikan wahyu kepada manusia. Jumlah Nabi dan Rasul dalam sebuah riwayat dari Imam Ahmad yang bersumber dari pertanyaan sahabat bahwa ada 124.000 Nabi dan 313 Rasul. Perbedaan Nabi dan Rasul. Secara bahasa, Nabi berarti keluarga. Secara istilah, Nabi adalah seorang laki-laki diwahi oleh Allah untuk diri sendiri. Secara bahasa, Rasul berarti utusan. Secara istilah, seseorang laki-laki yang diberi wahyu oleh Allah untuk dirinya sendiri dan untuk disampaikan kepada manusia. Itulah hasil presentasi dari kelompok kami. Mungkin ada masukan dari kelompok lain. Ada? Oh, cukup ya? Betul. Ya, terima kasih kelompok 3. Ya. Kami ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masing-masing kelompok sedang presentasikan hasil diskusinya. Ya, alhamdulillah kalau Bapak lihat di sini ya kelompok 3 ya nilainya sangat bagus dan bisa ya. Kasih aplaus buat kelompok 3. Baik anak-anak sekalian, ya pelajaran hari ini ya mungkin cukup sampai di sini ya. Mungkin pelajaran kita hari ini agak sulit atau menyenangkan atau suka tidak dengan pelajaran ini? Sulit? Alhamdulillah kalau begitu. Baik, di antara materi kita pada hari ini mungkin anak-anak semua bisa memberikan kesimpulan ya. Ada yang bisa menyimpulkan materi kita pada hari ini ya? Ada kira-kira? Ya silakan Suci. Yaitu tentang sifat-sifat Rasul. Ada 4 sifat Rasul, yaitu sifat sidik artinya benar, sifat amanah dapat dipercaya, sifat tabligh menyampaikan, dan fatanah cerdas. Oke, ada yang lain? Ya, terima kasih. Tepuk tangan buat Suci. Ya, kesimpulan materi kita pada pagi hari ini ya sifat Nabi ya. Ada 4 sifat Nabi ya. Yang pertama sidik ya. Apa yang arti sidik? Benar. Sidik benar. Betul? Betul. Terus amanah Dapat dipercaya. dapat dipercaya. Fatona Cerdas.
murid Bapak ini, ya. Orangnya pernah cerdas, amanah, dapat dipercaya. Ada jujur. Mudah-mudahan dengan materi kita pada pagi hari ini, sifat-sifat Nabi ini bisa kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari, ya. Mudah-mudahan anak-anak ini jujur, dapat dipercaya, yang cerdas pastinya. Baik. Untuk tugas minggu depan kita akan ulangan harian. Siap ya? Silakan dipelajari materi-materi yang sudah Bapak berikan, ya. Jadi minggu depan kita ulangan, ya. Terima kasih untuk pelajaran kita pada hari ini, pelajaran PAI Pendidikan Agama Islam. Mari kita membaca pelajaran kita pada hari ini dengan membaca Alhamdulillah. Silakan untuk bakas disiapkan. Surah dimulai. Silakan KPD tadi silakan dikumpulkan yang Bapak kasihkan tadi. Silakan Bapak. Beri salam berapa huruf?